Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim semua. Perkenalkan, saya Dia Zakiyah, konsultan dari Venture Travel. Di sini kita akan membahas mengenai cara memilih paket umroh untuk Venture di musim 1448 Hijriah. Mengapa harus umroh bersama Venture? Venture punya 5 pasti yang ditetapkan oleh Kemenag. Kalau sekarang mungkin Kementerian Haji dan Umroh ya. Pertama adalah pasti travelnya, sudah berizin. Kemudian pasti jadwal terbangnya. Jadi pas kamu milih paket umroh, di situ sudah ada nomor penerbangan dan jadwal terbangnya. Kemudian pasti harga dan paketnya. Jadi nggak tiba-tiba berubah gitu ya. Terus kemudian paketnya juga sudah pasti berapa hari, kemudian isinya apa bonusnya untuk atau promonya apa aja gitu ya, tur kemana aja itu sudah pasti. Pasti akomodasinya, hotel di Mekah, di Madinah sudah ada. Dan pasti visanya, dan itu biasanya akan diterbit beberapa hari menjelang keberangkatan. Kemudian di Venture juga banyak pilihan paket umroh. Kamu bisa pilih sesuai dengan waktu available, waktu free-nya, dan eh, budget yang kamu punya gitu ya. Detail itinerary-nya. Jadi itinerary-nya itu hari per hari jadwal kita kemana aja, apa ya, tur kemana saja itu sudah detail. Selanjutnya adalah komplit perlengkapannya. Itu pokoknya perlengkapannya itu eh, banyak banget gitu ya, yang ada ya apa yang dikasih dari Venture. Kalau kamu mau spill apa perlengkapannya apa aja, eh, tulis di komen ya. Terus kemudian bagaimana cara memilih paket umroh? Jadi kamu bisa pilih salah satu dari eh, 3 cara. Pertama adalah buka website venture.co.id. Kemudian eh, atau download aplikasi Venture Mobile di Play Store. Cara lainnya adalah konsultasi dengan konsultan dari Venture Travel. Nah, kita akan bahas cara yang pertama ya. Nanti kalau mungkin di konten yang lain kita akan memilih dengan cara yang lain gitu. Website dari venture.co.id kita ini kan web halaman bukanya ya. Nah, di sini kita lihat ini halaman bukanya dari Venture, website Venture Travel. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada paket tersedia. Untuk musim umroh 1447 di sini sudah laku semua ya, dan hanya yang tersisa adalah hal vacation ataupun wisata-wisata halal ke beberapa negara Asia Tenggara, ada juga yang ke Turki. Kemudian oh ya, ini yang Sawal masih ada satu seat lagi yang tersisa. Nah, untuk yang mu- ini kan ditutup dengan musim haji ya. Jadi kalau untuk 1448 nanti kita akan start di tanggal pemberangkatannya adalah 20 Juni 2026 yang sudah tersedia ya. Nah, paling awal dan tersedia ini sampai di udah banyak nih pilihannya ya. Kamu bisa pilih sesuai dengan budgetnya tadi dan jadwal eh, yang kamu free gitu kan. Nah, di sini sampai di bulan Juli, akhir Juli sudah available nih ya. Bisa kamu pilih sampai akhir Juli. Nah, kalau kamu oh saya mau yang berangkatnya September misalnya, atau Oktober. Kamu bisa pantau terus nanti secara berkala website ini nanti kan akan ketika tim produk sudah bikin paket baru nanti akan update di website ini gitu. Oke, kita akan lihat atau di sini nama paketnya pertama. Nama paket adalah lengkap di sini sebenarnya. Artinya apa aja? Kita lihat bahwa kita contohnya kita ambil satu aja nih Proven eh, 9D QR Madinah First spesial liburan sekolah. Proven itu adalah nama paket atau levelnya eh, di Venture tuh yang budget lah ya istilahnya. Nah, eh, terus kalau di atasnya tuh misalnya ada regular, platinum, friendly, sorry, urutannya friendly,
reguler, platinum, terus kemudian juga ada 5 star. Nah, kalau 9D ini artinya adalah lama paketnya adalah 9 hari. Terus kemudian eh, QR itu adalah maskapai penerbangannya menggunakan Qatar Airways. Dan untuk Madinah First itu artinya dia ke Madinah dulu baru ke Mekah gitu. Terus special liburan itu eventnya ya, spesial liburan. Jadi ini diadakan di masa liburan sekolah di mana kamu mungkin bisa umroh dengan anak gitu ya, dengan anak sekolah yang lagi libur. Di sini kemudian ada hotel di Mekah dan di Madinah. Untuk Proven ini dia menggunakan Le Méridien Tower dan untuk di Madinah dia menggunakan ODST dan harganya ada di 27,4 juta. Ya, jadi di sini sudah detail banget. Ya, jadi kita kalau judul yang lain nih kayak Five Star Light, eh 10 day gitu kan berarti dia lamanya 10 hari. SV itu adalah Saudi. Madinah First itu berarti dia ada di eh, ke Madinah dulu baru ke Mekah seperti itu. Jadi ini eh, di jadi dari judulnya kita sudah tahu informasi lengkap dari eh, umroh ini paket ini. Kita cek detailnya ya. Nah, di sini masuk eh, ke website untuk detail dari paket. Di sini kita lihat bahwa pemberangkatannya ada di 30 Juni 2026. Proven QR Medina First spesial liburan sekolah. Apa nih promonya? Promonya adalah City Tour ke Suhada Badar. Jadi di sini kita akan ke tempat lokasi di mana perang Badar terjadi dan kita juga akan ziarah ke eh, makam dari Suhada Badar. Nanti Mutawifnya akan cerita tuh gimana kejadian atau peristiwa yang terjadi di perang Badar. Nah, di sini juga ada City Tour ke Taif. Untuk Taif itu berarti nanti kita akan ke Taif, kemudian mengunjungi pabrik parfum mau yang terbuat dari mawar ya kan, dan naik kereta gantung gitu ya di Taif. Itu biasanya kalau kereta gantungnya di luar dari ini ya bayar lagi gitu. Terus kemudian nih harganya ada di 27,4 juta dan DP-nya kalau kamu amankan seatnya itu di 1 juta. Tapi untuk daftarnya kita bisa lihat klik. Nah, di sini adalah harus melewati konsultan. Jadi nggak bisa langsung daftar di website gitu ya, harus eh, melalui konsultan. Oke, lanjut kita ke bawah. Di sini ada pemberangkatannya karena 9 hari, berarti berangkat di hari Selasa 30 Juni dan pulang di hari Rabu 8 Juli 2026. Nah, di sini ada detail promo, kemudian maskapai, dan ini adalah nomor penerbangannya plus dengan detail jadwal atau jamnya ya. Berarti di sini pertama kita berangkat 30 Juni dari Cengkareng menuju Doha. Doha Qatar berarti berangkat 18.20 dan nyampe di 23.00 jam 11 malam ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa eh, berangkat lagi dari Doha ke Jeddah itu di jam 12.50. Dari jam 23 ke jam 12.50 itu eh, hanya tidak nyampe 2 jam. Jadi ini hanya pindah pesawat, nggak ada waktu lama nunggu di bandara gitu. Dan akan nyampe di Jeddah di 03.20. Ya, jadi eh, sebelum subuh ya kalau kita. Nah, di sini eh, untuk kembalinya di tanggal 7 Juli perjalanan dari Jeddah ke Doha di jam 10.35 malam ya 22.35 dan nyampe di 00.55. Kemudian ada di sini kurung plus satu. Artinya apa? Artinya 055 itu berarti dia sudah pindah hari ya. Sudah pindah hari ke tanggal 8. Ya kan? Karena di 00.00 kan pergantian hari. Lanjut dari Doha ke Cengkareng atau ke Soekarno-Hatta itu di jam 02.25. Artinya apa? Ini juga lagi-lagi tidak nyampe 2 jam. Nggak ada ceritanya lama nunggu di bandara. Ini hanya turun, pindah jalan gitu ya. Pindah ke pesawat berikutnya. Dan nyampe di Cengkareng di 14.50. Ya, 14.50 siang berarti di tanggal 8 Juli.
Terus kemudian di sini ada keterangan hotelnya. Dan ini sudah nge-link dengan Google Maps. Jadi kamu bisa tahu posisinya seberapa jauh sih dari masjid gitu ya. Nah, kalau untuk Le Meridien Tower ini adalah jaraknya masih sekitar sekilo lebih dari Masjidil Haram. Dia tapi dari hotel ke Masjidil Haram itu ada shuttle bus yang tersedia 24 jam. Ya, dan dari lama perjalanan juga paling sekitar 7 menit dari Meridian dan ke Masjidil Haram. Dan hotelnya sebenarnya cukup bagus ya, mewah gitu. Dan saya belum pernah nginep di sana sih, cuman lihat di tayangan YouTube itu hotelnya bagus dan sudah lengkap dengan tempat belanja juga gitu ya. Eh, Cuman mungkin untuk yang bawa lansia pakai roda ya kurang direkomendasikan ya karena harus naik bus gitu. Jadi nah jadi ya nanti mungkin bisa pilih yang hotelnya tanpa naik bus untuk yang bawa orang tua yang eh, berkursi roda. Terus kemudian untuk di Madinah ini kita di hotel ODST untuk paket ini ya. Nah, ini kalau kita diklik link ke Google Maps-nya gitu. Nah, di sini posisi dari Hotel ODST dan kita bisa lihat ke Masjid Nabawi ini Masjid Nabawi nih. Masjid Nabawi. Nah, ini hanya satu, dua, tiga ya, hanya melewati tiga bangunan aja gitu. Ke sini ya, ke bangunan. Jadi nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar kalau jalan sekitar 3 menit, 4 menitan ya. Nyampe ke ya 5 menit lah. Nyampe kalau jalannya santai ya. Nyampe ke Masjid Nabawi. Kemudian kita kembali ke tadi. Oke. Nah, sini kemudian kita bisa ngecek itinerarinya. Itinerarinya apa sih detailnya gitu kan. Nah, langsung ngedownload ke sini dia. Nah, bisa kita buka di sini. Di sini detail berangkatannya dari hari ke hari kita kemana aja. Kita bisa pelajari di sini ya. Pertama dari Jakarta ke Doha. Ini ada kata BLD itu berarti breakfast, lunch, and eh, dinner itu. Nah ini kalau ada bintangnya berarti dia di flight, di, dapat dapat makannya sebagian di pesawat gitu ya. Di sini berkumpul di Hotel Anara. Ini apakah ini masih tetap atau tidak nanti mungkin akan diberitahukan lebih lanjut. Eh di Bandara Soekarno-Hatta 5 jam sebelum keberangkatan berarti kumpul di jam 13.20 karena berangkat 18.20 berarti harus kumpul di Hotel Anara sudah kumpul di 13.20. Ada briefing, ada registrasi, ada masukan koper, kemudian ada hidangan prasmanan makan siang, kemudian pembagian dokumen, pengarahan, pelepasan jamaah, doa, foto bersama. Jadi itu selama 5 jam kurang lebih sebelum kegiatannya sebelum naik pesawat itu adalah seperti itu. Kemudian masuk melakukan profiling dan ke imigrasi. Lalu take off di 18.20 menuju ke Doha. Ya. Kemudian kan nyampe di sana jam 23.00 dan flight lagi dari Doha itu jam 00.50 berarti sudah hari Rabu ya. Sudah hari Rabu di 1 Juli 2026 di sini akan nyampe di Jeddah di King Abdul Aziz yang nama bandaranya jam 3.20 ya. Kemudian kita melakukan proses imigrasi, ngambil koper, kemudian ngambil koper ini nanti kita bantu dengan tim handling dan bertemu dengan mutawif. Jadi mutawifnya adalah orang mukim di sana. Kemudian singgah ziarah Suhada Badar. Jadi eh, dalam perjalanan kita menuju ke Madinah, karena ini ada Madinah first, berarti ke Madinah dulu. Kita mampir di daerah Badar dan nanti berziarah ke makam Suhada Badar dan mengunjungi tempat lokasi terjadinya perang Badar. Dan nyampe kemungkinan kalau 3.20 dari Jeddah, kemudian ada kunjungan ke ini dulu mungkin sekitar duhur atau menjelang asar itu sudah sampai di Madinah ya. Ya mungkin sekitar ya benar. eh Kemudian dicek in dulu
di Masjid Nabawi dan istirahat. Kemudian istirahat itu jadi bisa sholat di Nabawi ya. Dan untuk day ketiga itu ada City Tour Madinah menggunakan batik Ventur di Jasar di jam 7. Apa aja yang dikunjungi? Pertama adalah Masjid Kuba. Karena Masjid Kuba itu sunahnya adalah kalau mau sholat 2 rakaat di sana seperti haji, seperti umroh ya, ininya pahalanya. Kemudian Jabal Uhud, mengunjungi Jabal Uhud, kita berziarah ke makam Syuhada Uhud. Kemudian ke perkebunan kurma, ya di situ kita ada belanja ya, belanja di kebun kurma. Terus melintasi, ini melintasi itu artinya tidak mengunjungi ya, tidak mengunjungi Masjid Kiblatain. Apa yang terjadi di Masjid Kiblatain? Eh, yang tahu boleh komen. Oke, setelah acara kebersamaan jemaah memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya ini biasanya wisata ini tidak seharian ya, hanya setengah hari. Biasanya mungkin duhur, biasanya sudah kembali ke eh, Madinah dan bisa sholat lagi di Masjid Nabawi. Kemudian ada day 4, ini kita perjalanan dari Madinah ke Mekah. Persiapan check out di pagi hari ya setelah sarapan. Kemudian perjalanan menuju kota Mekah dengan bis AC. Ini sudah jelas kalau misalnya ada fasilitas kereta nanti biasanya ada perjalanan dengan kereta gitu. Tapi ini untuk paket ini kita menggunakan bis AC. Jamaah mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Jadi nanti kita singgah dulu Masjid Bir Ali, sholat 2 rakaat, kemudian berniat umroh. Nah, kalau bapak-bapak itu sudah menggunakan kain ihram dari hotel di Madinah ya. Kemudian tiba di Mekah, check in, ambil biasanya bagi kamar ya kan. Nah, kalau misalnya waktunya makan ya berarti makan dulu, biasanya makan malam dulu. Terus eh, bersiap untuk umroh pertama. Karena dalam keadaan ihram berarti harus nggak boleh lama-lama ya. Karena larangan ihram berlaku tuh dari mulai kita berniat untuk umroh mengambil mikot saat mengambil mikot. Kemudian itu berarti umroh pertama tahalul sampai mungkin biasanya kalau malam itu ya tergantung mulai ya. Jadi umroh itu prosesnya sekitar 2 jaman ya, 2 jam atau 2 sampai 3 jam. Jemaah dipersilakan istirahat. Kemudian di day kelima di hari Sabtu 4 Juli eh ini karena oke di sini jamaah itu sebentar. Oh berarti ini sholat Jumatnya masih di Madinah Nabawi ya. Masih di Madinah. Ya ini saya dari kelima itu hari Sabtunya kosong, berarti free kan, nggak ada acara. Karena itu mungkin capek dah habis umroh umroh itu kan biasanya lewat tengah malam gitu. Nah di day keenam baru ada city tour ke Taif dengan dress code batik lagi, batik ventur lagi di hari Ahad dan tanggal 5 Juli 2026. Apa aja yang dikunjungi? Pertama adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Ada Masjid Qu, Masjid Adas, tempat penyulingan parfum mawar, pasar buah, dan telefrik atau kereta gantung. Kemudian di sini jamaah kalau yang mau melakukan tawaf, umroh yang ke umroh badal ya, membadalkan orang tuanya atau membadalkan orang yang sudah meninggal ya, saudara atau apa, itu bisa mengambil mikot. Ini sifatnya opsional aja bagi yang mampu ya, maksudnya bagi yang siap dan bersedia untuk umroh lagi mengambil kesempatan ya, karena kita eh, nggak sering-sering gitu bisa berangkat ke Tanah Suci, ini bisa mengambil mikot di Kornul Manazil. Jadi dalam perjalanan pulang dari Taif. Jadi kalau untuk cowok berarti harus ketika berangkat ke Taif itu sudah membawa kain ihram. Nah, kemudian di day ketujuh itu ada city tour di Mekah dalam kota aja gitu ya. Apa aja yang dikunjungin? Pertama adalah Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah tempat adanya Gua Hiro. Ya, kemudian ada Jabal Rohmah. Jabal Rohmah itu di eh, Arafah, ya, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian melintasi Padang Arafah, tempat wukuf ya kalau lagi musim haji. Ada Masjid Namiroh, kemudian Musdalifah, Masjid KF di Mina, dan Jabal Nur. Termasuk juga kita melewati atau melintasi tenda-tenda yang digunakan pada saat ibadah haji di Mina ya.
Kemudian jamaah juga kalau masih ingin umroh lagi ini, jadi dari Venture itu memfasilitasi sampai 3 kali untuk yang paket ini ya. Jadi ini beda-beda kalau tiap tiap paket bisa rata-rata ada yang 3, tapi kalau misalnya kesempatannya nggak ada yang cuma 2 kali gitu. Tapi rata-rata tiga kali. Jadi kalau masih kuat, masih mau umroh lagi, pulang dari City Tour di Mekah, ini kita akan mampir untuk ambil mikot di Masjid Jirona. Jirona, terus kemudian eh dan kembali ke baru kita mengambil mikot. Berarti lagi-lagi kalau yang laki-laki kalau mau umroh lagi, bawa kain ihram ketika city tour di Mekah ini gitu. Terus kemudian di hari ke-8 setelah sarapan, jemaah melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan ketika kita akan meninggalkan kota Mekah. Ya, itu tawaf wada ini tanpa sa'i ya, kalau tawaf wada itu bukan, dan tidak perlu ambil mikot gitu ya. Terus kemudian eh, persiapan ke Bandara Jeddah. Jadi mau check out dari hotel. Pe- Perjalanan sorry, pesawatnya take off di 2235, berarti biasanya meninggalkan Mekah itu kalau 2235 mungkin sekitar habis duhur kali ya, atau habis asar ya, sekitar belum menjelang asar kali untuk penerbangan jam 2235. eh Terus menuju Doha. Doha, transit di Doha sesuai dengan tadi jadwal pemberangkatan, nyampe di 00.55 dan take off lagi di 2.25 dan nyampe di Bandara Soekarno-Hatta 14.50 gitu ya. Kok lebih panjang gitu ya perjalanan dari perjalanan berangkat dengan perjalanan pulang, kok lebih panjang itu karena perbedaan waktu. Kalau di Jakarta itu dia lebih duluan ya, kita itu WIB itu lebih duluan dibandingkan dengan waktu Arab Saudi. Jadi karena kita lebih duluan 4 jam, maka kalau kita berangkat ke sana seolah-olah pendek pada, dan kalau kita balik ke sini itu seolah-olah perjalanannya lebih panjang gitu ya. Padahal sama aja. Terus kemudian di sini di Bandara Soekarno-Hatta ketika turun ngambil koper dan akan ada pembagian air zam-zam. Setiap jamaah itu mendapatkan 5 liter air zam-zam dan kemudian sertifikat umroh dari Ventur. Tuh. Itu jadi ini detailnya, detail banget gitu per harinya kita kemana aja. Jadi eh pasti gitu semuanya. Jadi saya sih lihatnya kalau dibandingkan dengan eh apa travel lain ini lebih paling detail. Oke, jadi itu untuk saat ini.